Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran Akidah Akhlak. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak akan pernah selesai. Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya teman-teman? Bagaimana harinya? Sehat semua ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai materi yang menarik ya, menarik kita bahas, yaitu mengenai keteladanan Nabi Sulaiman. Ya, nah dari teman-teman, eh, apakah pernah atau pernah dengar ceritanya mengenai Nabi Sulaiman ya. Jadi Nabi Sulaiman ini itu memiliki mukjizat yang sangat terkenal. Teman-teman pasti sudah tahu, barangkali yang udah tahu, itu memiliki salah satu mukjizatnya adalah bisa berbicara dengan binatang ya. Nah, itu adalah salah satu mukjizat Nabi Sulaiman. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai keteladanan Nabi Sulaiman. Ya. Nah, kita amati di sini ada dua gambar. Ini merupakan gambar bukan gambar asli ya, teman-teman. Ini perumpamaan saja. Ini adalah gambar dari kisahnya ya, bukan gambar asli. Jadi gambar perumpamaannya saja. Nah, kita next ya, teman-teman. Nah, kita mulai. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini adalah anak dari Dawud. Nabi Sulaiman bin Dawud. Nah, beliau ini merupakan satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau ini bisa memahami bahasa binatang. Nah, beliau juga bisa berbicara dengan burung hut dan bisa memahami bahasa semut. Nah, jadi dalam Al-Quran, kisah beliau ini juga dijelaskan ya dalam surat An-Naml ayat 18 sampai 26 itu merupakan contoh sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya ini yaitu Nabi Sulaiman. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini ya salah satu nabi yang memperoleh keistimewaan dari Allah, yaitu keistimewaannya apa? Yaitu beliau bisa memahami bahasa binatang. Nah, kemudian Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Nah, jadi Allah itu memilih Nabi Sulaiman untuk menjadi kekasihnya. Nah, di antaranya beliau ini diberikan karunia yang luar biasa. Nah, kita akan sama-sama mengetahui apa aja karunianya nih. Nah, karunianya Nabi Sulaiman yang pertama mengetahui bahasa semua binatang. Jadi semua binatang yang ada di dunia, mau itu dari yang kecil sampai dari yang besar, itu Nabi Sulaiman itu mengetahui bahasanya. Jadi mereka ngomong apa, mereka berbicara apa, itu Nabi Sulaiman bisa paham ya bahasa mereka. Nah, yang kedua, Nabi Sulaiman ini nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Jadi beliau selain diberi karunia mengetahui bahasa semua binatang, beliau juga nabi yang paling kaya. Jadi luar biasa ya karunianya beliau. Yang ketiga, mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan pasukan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Nah, luar biasa Nabi Sulaiman ini ya, memiliki pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia. Jadi mau Nabi Sulaiman misal ada perang, dia itu memiliki pasukan yang paling kuat ya.
yaitu diantaranya ada pasukan manusia dan ada pasukan para jin. Nah, kemudian beliau ini juga bisa mengendarai angin sesuai perintahnya. Nah, kemampuannya ini mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Jadi dia bisa mengendalikan angin nih. Nah, itu adalah salah satu karunia-Nya Nabi Sulaiman. Kemudian dengan semua karunia-Nya Nabi Sulaiman ini, beliau memiliki sifat kerendahan hati yang sangat luar biasa juga. Jadi beliau diberikan karunia itu bukan semerta-merta buat dipamerkan. Nah, tapi sebaliknya, dia malah memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Nah, diantaranya apa? Diantaranya yang pertama, kerendahan hati Nabi Sulaiman, yaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Sulaiman ini melihat karunia Allah terlalu besar, tetapi beliau ini merasa masih kurang. Nah, maka dari itu beliau itu merasa malu loh memandang Allah, memandang ke langit itu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang Nabi Sulaiman aja malu kepada Allah. Dia merasa ibadahnya belum terlalu besar, ya. Nah, itu seorang nabi aja merasa dirinya masih sangat kurang. Nah, kemudian yang kedua yaitu mau berdialog dengan rakyat kecil. Nah, maksudnya gimana? Nabi Sulaiman ini senang berkomunikasi dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut. Nah, jadi ketika pasukan, tadi kan ada pasukan jin ya, ketika pasukan jin, manusia, dan burung-burung, sampai itu ada cerita, sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut bernama Jarsan. Ya, ini sebuah cerita ya. Wahai semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Nah, tapi mereka tidak sadar. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman itu bertanya, mengapa engkau berkata seperti itu? Nah, maka Jarsan berkata, semut tadi ya, berkata, mohon maaf, Nabi, saya akan memerintah yang lain. Maka Jarsan pun berkata, wahai para semut, marilah kita minggir berbaris yang rapi untuk menyaksikan iring-iringan pasukan Nabi Sulaiman. Nah, itu sedikit cerita ya. Jadi dari sinilah Nabi Sulaiman itu tersenyum dan berdoa kepada Allah supaya diberi karunia pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, kerendahan hati beliau yang ketiga adalah beliau itu senang bekerja sebagai wujud syukur. Nah, Nabi Sulaiman ini termasuk sebagai nabi yang paling pandai bersyukur seperti yang diungkapkan oleh Al-Qur'an, ya. Nah, suatu ketika itu beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, tunjukkan padaku seorang yang bisa membuatku pandai bersyukur. Lalu Allah memerintahkan melihat dua orang yang bekerja keras. Ya, nah lalu Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, supaya diajari pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Lalu Allah mengajarinya ilmu menyepuh besi dengan emas, sehingga beliaulah manusia pertama yang menyepuh besi dengan emas. Nah, kemudian yang keempat ini beliau itu khusyuk dalam mengerjakan sholat. Ayo, yang belum khusyuk dalam mengerjakan sholat, ini perlu dicontoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini saking khusyuknya beliau ini meninggal dalam keadaan sedang berdiri saat sholat. Ya. Kemudian yang kelima, memiliki kecerdasan tinggi. Nah, jadi ada cerita sedikit ya. Jadi pada suatu hari itu ada peristiwa nih yang menunjukkan kecerdasan dan ketajaman beliau. Nah, jadi salah pada salah satu sidang di sana, beliau itu turut menghadiri dalam persidangan itu. Itu ada dua orang datang mengadu meminta Nabi Daud mengadili perkara sengketa mereka, yaitu kebun tanaman. Salah seorang dari kedua lelaki itu telah dimasuki oleh kambing-kambing ternaknya. Nah, dalam perkara sengketa tersebut, Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang diderita oleh pemiliknya,
akibat merusak kambing-kambing, maka pemilik kambing itu harus menyerahkan binatang peliharaannya kepada pemilik kebun. Nah, akan tetapi Nabi Sulaiman mendengar keputusan ayahnya merasa kurang tepat. Ia berkata kepada saya, "Wahai ayahku, menurut pertimbanganku keputusan sebaiknya demikian. Kepada pemilik perkaraan yang telah binasa tanamannya diserahkan hewan ternak kawanannya untuk dipelihara, diambil hasilnya dan dimanfaatkan bagi keperluannya." Nah, itulah em, contoh ya, contoh kecerdasan dan kepandaian Nabi Sulaiman ya. Walaupun masih muda, ia itu telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian melahirkan pendapatnya. Nah, kemudian yang keenam ya, tadi sudah dibahas kita memiliki sifat rendah hati ya. Nah, jadi banyaknya nikmat yang dikaruniakan oleh Nabi Sulaiman ini membuatnya semakin bersyukur, bukan sebaliknya ya. Dia itu semakin bersyukur kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang ketujuh, memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Nah, meskipun Nabi Sulaiman ini mendapatkan kekuasaan dan memiliki tentara yang paling kuat, ya, tapi beliau apa? Tapi beliau menunjukkan rasa kasih sayang terhadap semut. Kayak contoh tadi ya, dia tersenyum ketika ketika di hadapan semut, ketika dia berdialog dengan semut, dia tersenyum. Nah, itu kan salah satu bentuk kasih sayang beliau kepada sesama. Nah, kemudian yang terakhir adalah suka musyawarah. Nah, beliau ini walaupun beliau dipandang nabi, tapi apa? Dengan para pembesar kerajaan itu yang bertujuan pembesar kerajaan. Nah, ini itu bertujuan hendak memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman. Nah, ini itu beliau di sana itu bermusyawarah dengan pembesarnya. Untuk apa? Untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman. Nah, itulah beberapa sifat rendah hati dari Nabi Sulaiman. Eh, nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak ya mengenai keteladanan Nabi Sulaiman. Tadi kita belajar mengenai sifat rendahnya Nabi Sulaiman itu bagaimana, kemudian eh, karunianya itu apa aja. Nah, kita itu perlu mencontoh Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman tadi salah satu yang sampai sekarang sering banget kita lalaikan adalah sholat. Seorang Nabi Sulaiman aja sholatnya masih merasa kurang loh, ibadahnya masih merasa kurang. Kita yang sudah diberi kemudahan, dikasih dikasih makan oleh orang tua gampang, diberikan kesehatan, masa ibadah aja masih ini ya leda-lede ya. Nah, ya itulah teman-teman, kita harus mencontoh ya, misalnya beberapa mencontoh Nabi Sulaiman. Eh, itu saja dari saya. Eh, Barangkali ada tutur kata ya saya yang kurang mengenakan, mohon bisa dimaafkan. Kita bertemu di pertemuan depan, kita akan membahas mengenai iman kepada malaikat Allah. Untuk itu, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.